Awalnya gimana? Oh, belajar ngaji. Apalagi sudah melihat gurunya kelemar-kelemar seperti itu, sudah kelihatan seperti perempuan, ya laki-laki sudah seperti perempuan, maka kita patut curigai dan mencari guru yang lain saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah. Teman-teman, di video ini saya ingin menanggapi salah satu berita terbaru. Ya, beritanya baru-baru ini saya mendapatkan, dan saya juga di-tag oleh murid saya, ya. Dan saya sangat-sangat terkejut betapa terlaknatnya perbuatan orang ini, ustadz ini, oknum ustadz. Allahu Akbar. Saya tidak habis pikir kenapa hal-hal seperti ini tidak ada habis-habisnya. Karena pasti yang dilakukan oleh oknum-oknum ustadz seperti ini, oknum-oknum yang mengaku ahli agama ini, sangat-sangat memalukan dan sangat mencemari agama Islam. Naudzubillahi min dzalik. Ini adalah salah satu berita di mana baru-baru ini ada salah satu oknum ustadz yang mencabuli santrinya. Ustadz laki-laki mencabuli santrinya yang laki-laki juga. Disodomi. Naudzubillahi min dzalik. Sebelum saya memberikan tanggapan dulu, coba kita lihat dan kita tonton seperti apa beritanya, baru nanti kita berikan kesimpulan dan bagaimana cara kita bersikap. Allahu Akbar. Oke, ini dia teman-teman ya. Awalnya gimana itu, Kak? Awalnya gimana? Terus? Oh, belajar ngaji. Ada yang pulang siang, ada yang satu pulang, pulang seperti itu. Oke. Kenapa sampai tega mencabuli santrinya ini? Santri itu. Kenapa? Ya mungkin karena kedekatan saya. Karena kedekatan. Lama-lama. Memang suka sama cowok? Ya tadinya kan sih, ya senangnya dari perempuan. Naudzubillah. Belum pernah. Belum pernah. Belum pernah. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya Allah. Oknum guru ngaji atau ustadz bernama Tahiyat Subagio, 45 tahun. Umurnya sudah sepuh. Warga Kadung Malang, Batang, Jawa Tengah yang melakukan pencabulan terhadap belasan santrinya. Resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Allahu Akbar. Dari hasil penyidikan sementara, jumlah korban yang dicabuli oleh tersangka hingga saat ini sudah berjumlah 13 anak. Para korban merupakan murid mengaji tersangka yang ikut majelis atau praktek mengaji di rumahnya. Dalam menjalankan aksinya, modus tersangka meminta para korban untuk menginap di rumahnya untuk diberi pelajaran sholat malam. Namun bukan yang memberikan bekal ilmu agama, justru tersangka memanfaatkan kepolosan belasan korban yang masih berusia belasan tahun tersebut untuk menyalurkan hasratnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tim penyidik saat ini masih terus mendalami kasus ini karena dimungkinkan jumlah korban akan bertambah mengingat hal ini sudah dilakukan tersangka sejak tahun 2017. Wah. Tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Bagus. Good. Hukum saja sampai 15 tahun. Jadi keluar-keluar sudah lemah syahwat dia. 60 tahun sudah. Nunggu mati. Allah. Oke teman-teman, tidak perlu baca komentar karena pasti komentarnya berisi hujatan dan pasti komentarnya ada kata-kata kotor. Jadi, saya di sini hanya ingin menanggapi satu hal yang paling penting. Ilmu agama adalah ilmu di mana kita mencapai ridho Allah atau mencapai ketentuan yang ditetapkan oleh Allah, yaitu kemantapan iman. Setelah mencapai kemantapan iman, kita tidak akan memikirkan duniawi. Artinya tidak memikirkan duniawi yang akan datang. Duniawi yang akan datang kepada kita. Tetapi, apabila orang hanya membaca sekilas hitamnya saja, sekilas hanya makhrijul hurufnya, tajwidnya, terus cara membacanya, maka dia hanya akan tahu membaca Al-Quran, tetapi dia tidak akan paham dengan isinya. Dia tidak tahu bahwa menjadi seorang manusia itu bukan mengikuti penyimpangan atau hasratnya, atau mengikuti hawa nafsunya, pemikirannya, dan lain sebagainya. Tetapi siapapun manusianya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itu bisa berbentuk yang negatif dan kelemahan juga bisa berbentuk positif. Saya maksudkan di sini adalah orang yang memiliki kelebihan, ini orang seperti ini kelebihan hormon ini, kelebihan hasrat seksual, tetapi seksualnya menyimpang. Seandainya seksualnya kepada perempuan, maka menikah adalah salah satunya. Atau kalau kurang dengan satu wanita, poligami. Begitu. Dan di sini orang ini seksualnya Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Seksualnya justru menyimpang. Obat untuk menyembuhkan penyimpangan ini dengan apa? Dengan iman. Ketika orang sudah beriman, ingat penyimpangan, penyakit, penyelewengan, pengingkaran, dan penyesatan itu bisa menimpa atau bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk orang-orang yang berilmu. Nanti setelah ini saya juga akan membahas satu video, ada salah satu kiai yang menurut saya sudah mulai menyimpang dan Allahu Akbar, saya melihat tindakannya udah gimana gitu. Nanti saya akan bahas. Nah, di sini teman-teman, sifat-sifat kufur, sifat-sifat ingkar, sifat-sifat menyimpang, menyebar syubhat, maksiat dan lain sebagainya bisa menimpa ke siapapun. Ujub takabur bisa menimpa ke siapapun. Tidak melulu kepada orang yang awam, orang yang berpendidikan dan sebagainya. Orang yang dianggap alim ulama pun bisa terpapar. Terpapar apa? Terpapar sifat-sifat yang negatif ya. Nah, cara menyembuhkan sifat-sifat ini adalah dengan memantapkan iman, yaitu membaca Al-Quran bukan hanya hitamnya saja, tetapi putihnya juga. Apa yang saya maksud adalah mengerti. Mengerti isi Al-Qurannya, kandungannya, tafsirnya, dan bagaimana kita menjadi seorang muslim yang sebenarnya. Karena ketika kita melihat orang yang hanya fokus kepada belajar membacanya saja, tetapi tidak mau memahami, dan terlebih orang itu memiliki penyimpangan seperti oknum ustadz ini, maka ujung-ujungnya apa? Pencabulan. Na'udzubillahi min dzalik. Anak dikirim oleh orang tuanya untuk belajar baca Al-Quran. Ingat, baca ya, karena kita bukan orang Arab, jadi harus belajar membaca Al-Quran bahasa Arab. Disuruh belajar Al-Quran, disuruh belajar ngaji di situ, berniat agar anaknya bisa membaca bahasa Arab, baca bahasa Al-Quran. Tetapi apa? Setelah diajari membaca Al-Quran oleh oknum ustadz itu, malah diajak dan diperlakukan atau dicabuli oleh si oknum ustadz. Bukan mendapatkan ilmu, tapi malah dicabuli. Na'udzubillahi min dzalik. Berapa kali saya mengucapkan na'udzubillahi min dzalik ini? Jadi memang ini sebagian dari sunnatullah. Selama kita hidup di dunia, kita tidak akan bertemu dengan siang terus. Ya, tidak akan bertemu dengan terang terus. Tidak akan bertemu dengan orang yang baik terus. Kalau kita bertemu dengan orang baik, kita juga tidak boleh mengklaim orang itu 100% baik. Bisa jadi dia baik di dalam segi sifat, tetapi kadang dia memiliki penyimpangan dari segi seksual. Ada juga orang yang terkesan buruk akhlaknya, tetapi dia justru ingin belajar dan merubah diri gitu. Di sini kita sebagai seorang muslim wajib hati-hati. Apalagi sudah melihat gurunya kelemar-kelemar seperti itu, sudah kelihatan seperti perempuan, ya laki-laki sudah seperti perempuan, maka kita patut curigai dan mencari guru yang lain saja. Nah, di sini setelah kita mendapati berita seperti ini, kabar seperti ini, oknum-oknum ustadz yang tidak beres ini, kita tidak perlu kaget. Jangankan oknum ustadz, seorang habib saja itu ada yang menyimpang. Orang yang sudah faham ilmu agama itu pasti sudah ada yang menyimpang juga. Tidak menutup kemungkinan melakukan banyak syubhat. Kalau sudah terjadi seperti itu, kita wajib sebagai muslim untuk mendakwahkan, untuk memberikan peringatan, untuk memberikan teguran, serta dijadikan pembelajaran bagi kita. Tetap kita suarakan agar hukum selalu tegak, siapapun pelakunya. Ketika sudah melakukan tindakan pelecehan seperti ini, wajib dihukum yang sangat berat, sehingga dia tidak dapat lagi untuk mengulanginya atau mencari korban-korban baru. Bagus dia umur 45 tahun, dihukum 15 tahun. Jadi 60 tahun dia baru keluar, dan di usia itu hormon seksualnya sudah menurun dan kemungkinan dia sudah taubat. Amin ya rabbal alamin.